ただけで何の変哲もない日々が巡り Datang dalam pertemuan pertama pelajaran bahasa Jepang. Ya, welcome to Japan. Dalam bahasa Jepang kita akan menyebutkannya sebagai Nihon e Yokoso. Dan pada pelajaran pertama kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai negara Jepang dan bahasa Jepang. Apa saja yang perlu kita ketahui? Mari kita lihat bersama. Pertama adalah mengenai negara Jepang. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah peta negara Jepang. Ya, pulau yang terletak paling utara ini adalah Pulau Hokkaido. Lalu yang paling besar ini adalah Pulau Honshu. Ibu kota Jepang yaitu Tokyo terletak di Pulau Honshu. Kemudian ini adalah Pulau Shikoku dan ini adalah Pulau Kyushu. Jadi ini adalah 4 pulau utama yang ada di Jepang. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai karakteristik bahasa Jepang. Pertama, bahasa Jepang sering disebut dengan bahasa vokal. Apa itu bahasa vokal? Bahasa vokal adalah bahasa yang cenderung atau sama sekali tidak memiliki huruf mati atau huruf konsonan. Jadi dalam bahasa Jepang tidak dikenal huruf konsonan kecuali huruf N. Sehingga semua huruf mati yang ada di dalam bahasa lain, misalnya dalam bahasa Indonesia, akan divokalkan jika orang Jepang yang berbicara. Misalnya, ada orang Indonesia bernama Putri, ya. Di situ ada huruf T, ya, yang berfungsi sebagai konsonan, Putri. Maka orang Jepang akan membacanya sebagai Putori. Lalu misalnya ada orang bernama Wahyu, maka orang Jepang akan membacanya sebagai Wafuyu. Lalu misalnya ada orang bernama Sarah, ya, maka orang Jepang hanya akan membacanya sebagai Sara, dan seterusnya. Selanjutnya, bahasa Jepang cenderung berintonasi datar. Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang cenderung memiliki intonasi turun. Ketika kita membaca dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia, akhir kalimat cenderung diucapkan dengan intonasi turun. Misalnya, ini Ibu Budi, itu Bapak Budi, dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Jepang, semuanya diucapkan dengan intonasi datar. Misalnya, nama saya Vita, bahasa Jepangnya adalah watashi wa Vita desu. Maka intonasinya adalah watashi wa Vita desu. Lalu misalnya, besok saya akan pergi jalan-jalan. Bahasa Jepangnya adalah ashita sanpo shimasu, ashita sanpo shimasu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, bahasa Jepang memiliki pola subjek, keterangan, objek, dan predikat. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mengenai hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian dalam bahasa Jepang juga dikenal adanya partikel. Partikel tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Apa fungsinya? Kita akan pelajari nanti lebih lanjut. Kemudian huruf Jepang juga menggunakan 4 huruf, ya. Pertama adalah huruf romaji. Romaji adalah huruf Romawi atau huruf biasa seperti yang kita gunakan, A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Kemudian huruf hiragana, huruf katakana, dan huruf kanji. Walaupun demikian, huruf romaji sangat jarang digunakan. Ini hanya digunakan ketika mereka mempelajari bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain yang menggunakan huruf Romawi. Sedangkan dalam prakteknya, orang Jepang menggunakan gabungan antara huruf hiragana, katakana, dan huruf kanji. Oke, ini adalah karakteristik mengenai
tata bahasa atau pola kalimat dalam bahasa Jepang. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahasa Jepang berpola subjek, keterangan, objek, dan predikat. Sekarang perhatikan dua kalimat ini. Ini adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya makan bakso di restoran. Saya berfungsi sebagai subjek, makan sebagai predikat, bakso sebagai objek, dan di restoran adalah keterangan. Namun dalam bahasa Jepang, urutan fungsi kata ini akan dibalik menjadi watashi, subjek, restoran yang berarti restoran di tengah keterangan, lalu objek bakso ya ditaruh sebelum predikatnya, dan terakhir adalah tabemas atau makan ya, sehingga kalimatnya menjadi watashi wa restoran de bakso o tabemas. Watashi wa restoran de bakso o tabemas. Hal yang perlu kalian ingat adalah bahwa dalam bahasa Jepang predikat atau yang sering berupa kata kerja ya harus selalu diletakkan di akhir kalimat. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang selalu diletakkan di tengah kalimat. Lalu selanjutnya, apakah wa, de, dan o dalam kalimat ini? Ya, wa, de, dan o adalah partikel dalam bahasa Jepang. Jadi partikel ini berfungsi menjadi penanda fungsi kata dalam suatu kalimat. Misalnya, watashi yang diikuti oleh partikel wa menandakan bahwa kata watashi berfungsi sebagai topik atau subjek dalam kalimat ini. Kemudian restoran, karena dia diikuti oleh partikel de, dia berfungsi sebagai keterangan tempat. Jadi dalam hal ini partikel de bisa diartikan sebagai di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata bakso ya berfungsi sebagai objek dari kata kerja tabemas karena dia diikuti oleh partikel o. Sehingga partikel o di sini berfungsi sebagai penanda objek. Nah, kemudian ini adalah tabel huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang, yaitu huruf hiragana dan huruf katakana. Yang di sebelah kiri ini adalah huruf hiragana, sedangkan yang di sebelah kanan adalah huruf katakana. Ya, jadi ketika orang Indonesia menghafalkan huruf sebagai A, B, C, D, E, F, G sampai Z, orang Jepang akan menghafalkan huruf sebagai A, K, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, dan En. Oke? Dan kedua huruf ini mempunyai fungsi penggunaan yang berbeda. Huruf hiragana biasanya digunakan untuk menuliskan huruf asli dari bahasa Jepang, sedangkan huruf katakana digunakan untuk menuliskan nama-nama orang asing ataupun kata-kata serapan dalam bahasa asing. Sehingga nama kita sebagai orang Indonesia akan ditulis menggunakan huruf katakana dalam bahasa Jepang. Ataupun misalnya kata-kata serapan dari bahasa Inggris. Misalnya kata televisi. Televisi dalam bahasa Jepang adalah terebi. Maka kata terebi akan ditulis menggunakan huruf katakana. Dan selanjutnya ini adalah huruf kanji. Jika kalian lihat di sini ya, kanji terdiri dari simbol-simbol ya. Sehingga sebenarnya huruf kanji ini menyimbolkan suatu kata atau suatu benda ya. Jadi misalnya yang paling atas ini adalah kanji yama. Oke, ini kanji yang melambangkan gunung ya. Kita lihat bagaimana caranya bisa didapat kanji berbentuk seperti ini. Jadi orang zaman dulu melihat gunung berbentuk seperti ini, lalu mereka menginterpretasikannya dengan garis-garis seperti ini, dan jadilah huruf kanji yama yang seperti ini. Kemudian yang kedua, tentu kalian tahu ini adalah huruf kanji yang melambangkan apa?
Ya, ini adalah huruf kanji yang melambangkan sungai, ya. Jadi garis-garis ini melambangkan aliran air yang ada di sungai. Kalian bisa lihat urutan gambarnya, ya. Ini dibaca kawa. Kemudian kanji yang ketiga adalah kanji yang melambangkan pohon. Kanji ini dibaca ki, ya. Jadi di pohon ada batang, ada cabang, ada daun, dan diinterpretasikan sebagai kanji seperti ini yang dibaca ki. Kemudian ini adalah kanji matahari, ya. Kalian bisa lihat. Ini adalah cara pembentukan kanjinya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menuliskan huruf-huruf tersebut dalam bahasa Jepang. Oke, jadi misalnya kata-kata tadi atau kalimat yang tadi, saya makan bakso di restoran. Oke, saya makan bakso di restoran. Oke, bakso dan restoran merupakan kata-kata dari bahasa asing. Maka kedua kata ini akan dituliskan dengan huruf katakana. Oke, sekarang saya akan menuliskan semuanya menggunakan huruf Jepang. Pertama, watashi, yang berarti saya. Ini adalah huruf hiragana. Watashi wa bakuso. Ini ada huruf kana. O tabemasu. Watashi wa bakuso o tabemasu. Nah, untuk pembelajar bahasa Jepang, biasanya kata-kata ini akan dituliskan sebagai dengan cara ini ya. Jadi dengan huruf hiragana semua. Tapi dalam praktek aslinya, sebenarnya dalam huruf Jepang tidak dikenal adanya spasi. Jadi bayangkan saja jika semua urutan kata ini ditulis tanpa spasi, seperti ini. Watashi wa bakuso o tabemasu. Ya, tentu saja membingungkan karena kita menjadi tidak tahu. Kita harus menjeda kata ini di mana karena tidak ada tandanya sama sekali. Nah, itulah fungsi huruf kanji. Karena kanji itu melambangkan satu kata, ya, maka ketika suatu kalimat ditulis menggunakan huruf kanji, semuanya akan menjadi lebih mudah. Sekarang mari kita lihat bersama. Ini adalah kanji watashi, ya. Ini partikelnya. Watashi wa bakuso wo tabemasu. Watashi wa bakuso o tabemasu. Nah, jadi dalam kehidupan nyata kesehariannya ya, semuanya akan ditulis seperti ini. Jadi hanya dengan melihat kanjinya saja kita menjadi tahu harus menjeda kata-kata ini di mana. Ya, sekian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan satu kali ini. Kita akan lanjut lagi dalam